Halo guys, tadi kita itu udah bahas tentang basic EPS kan. Sekarang gila, kita udah sampai ke latihan soalnya. Ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, itu di latihan 15-16. Nah, gimana sih cara ngerjain soalnya? Ya kita baca dulu soalnya ya kan. Nah, katanya itu apa? Selama 2019, PT Cinta melaporkan laba operasi sebesar 800 juta. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, laba operasi itu bukan net income, tapi apa? Income from operation. Jadi aku mau kalian itu flashback dikit lah ke AKM 1. Nah, itu apa aja sih di AKM 1 itu? Dia ini ada gini loh guys. Jadi kalian harus bisa bedain gross profit. Kalian harus hafal susunan ini gitu loh. Sales or revenue, COGS, dapat gross profit, ada selling expense-nya, administratifnya, dapat income from operation, baru interest expense-nya, baru nanti dapat dia income from continuing operation, baru dapat dia nanti net income-nya. Jangan kalian langsung buat kalau dibilangnya laba operasi ya langsung net income, enggak. Pokoknya kalian harus hafal ini ya. Terus ini juga menjebak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nanti ada dia akunnya udah bagian dari income from operation, dikasih taunya lagi dalam soal biar kita kurangi kayak gitu. Jadi kita nggak boleh tertipu gitu, oke? Nah, ini katanya itu apa? Melaporkan laba operasi sebesar 8 juta. Nah, laba operasi itu yang mana di sini coba? Apakah net income? Enggak lah, itu dari income from operation. Berapa katanya? 800 juta. 800 juta. Nah, terus katanya itu ada laba belum terrealisasi, berarti itu apa? Unrealized kan, UGOR. Nah, itu 80 juta. Nah, ini jebakannya. UGOR itu kan udah bagian dari income from operation gitu loh. Jangan nanti kalian buat lagi, kalian tambahkan 80 juta, itu udah salah kali. Pokoknya kalian harus tahu lah dulu yang ini weh. Ini harus kalian ingat kali, oke? Nah, terus berarti itu kita abaikan. Terus apa katanya? Bunga obligasinya 20 juta kan? Berarti kita buatlah dia. Oh ya, bunga obligasi ini jadi pengurang karena dia masuk financing cost. Berarti sama dengan. Nah, terus dapat dia income before income tax-nya. Berarti kita kurangin, dapat dia segini. 790 juta. Nah, terus kita udah sampai mana? Udah sampai sini. Kita ke income tax. Katanya apa? Ternyata dia itu ada subjek PPh badannya 25%. Berarti 780 juta dikali 25% itu berapa sih? Nah, dapat 195 juta. Kita udah sampai di income from continuing-nya. Berarti kita kurangin dong. Berarti sama dengan 780 juta dikurang 195 juta itu 585 juta. Nah, coba baca lagi soalnya. Katanya ya, divisi Salon Putri ini dijual dengan menderita rugi 200 juta. Berarti ada bagian dari perusahaan dijual rugi 200 juta sebelum pajak. Nah, di sini kalian harus ingat, di sini harus dia net of tax karena kita udah ngurangin kan income tax-nya itu di atas. Oke? Berarti itu 200 juta dikali 25%. Itu berarti berapa dia? Berarti 200 juta dikurangi 200 juta dikali 75% itu 150 juta. Nah, dapat net income-nya dari 585 juta dikurang 150 juta itu dapat 435 juta. Loh, udah dapat dong kita net income-nya. Setelah itu kita ngapain? Kita baca lagi soalnya lah. Katanya apa? Struktur modal PT Cinta per 2 Januari itu terdiri dari 1 juta saham beredar. Iya, apa ini outstandingnya ya? Jadi kita baca ya, teliti aku bilang tadi kan. Baru katanya itu ada 100.000 saham preference. Parnya 500, 6% kumulatif. Nah, coba ingat tadi aku bilang basic EPS. Kalau dia kumulatif, mau diumumkan, mau nggak diumumkan, itu harus apa aku bilang? Harus kalian buat dividennya gitu, oke? Nah, jadi cara nyari saham preferensinya itu gimana sih? 6% dikali 500, parnya dikali sama 100.000, dapat dia 3 juta. Nah, udah dapat 3 juta. Net income udah dapat. Dividend preference udah dapat. Nyari outstanding. Outstandingnya gimana, Pau? Itu kan udah ada 1 juta. Itu aja buat mana bisa? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi itu harus kalian baca. Katanya itu ada, dia ini tidak menerbitkan opsi warrant direct, berarti dia itu tidak ada yang obligasi yang kayak misalnya dilutif gitu, berarti dia itu nggak kompleks, berarti dia basic aja. Nah, katanya itu 1 Maret Cinta menerbitkan 500.000, berarti nggak bisa dong 1 juta, ada juga 500.000-nya, itu gimana dibuatnya? Nah, jadi apa yang pertama kali kita pikirkan? Aku harus nyari rata-rata tertimbangnya. Itu dengan cara nyari apa? Dengan one so, oke. Nah, kita buat ini dia tabel one so-nya.
ini aja, cuman ingat aja ini, gampang ingatnya ini kan. Nah, katanya beginningnya berapa? Itu 1 juta. Oke, katanya 1 juta dia beginningnya. Tunggu, biar kita buat dulu ininya biar cantik dia. Oke, beginningnya itu 1 juta. Terus katanya itu apa? 1 juta. Nah, ini ya yang harus kalian ingat dari Wanso ini. Dibaca dulu soalnya sampai bawah. Katanya ini kan karena gini, kalau misalnya dia nggak ada share dividend sama split, itu langsung aja kalian kerjakan dari atas nggak apa-apa. Tapi kalau ada share dividend sama split, itu harus kalian baca dulu. Kenapa? Karena dividen ini ketika dia membagikan dividen, yang di atasnya transaksi-transaksi di atasnya itu harus kalian kalikan 1,2. Terus kan ini katanya ada 1 Agustus, itu katanya di split kan menjadi 2. Jadi dari ini 2 Januari sampai dia 1 Agustus ini, sebelum 1 Agustus itu kalian harus kali 2 di restate. Jadi kalian harus nge-restate gitu. Jadi kalian baca soalnya ya. Nah, katanya itu pertama itu kan dia 1 juta. Nah, terus coba baca. Di sini lalu pada 1 Juli perusahaan mendistribusikan 20% dividen saham. Berarti kalian buat di sini ada 20%, berarti 1,2. Terus katanya itu di split. Wah, di splitnya ini gimana nih? Jadi 2, berarti split 2 gitu aja. Nah, friksionalnya ini gimana cara ngitungnya? Caranya gini. Itu kan 2 Januari kan. Terus transaksi selanjutnya itu tanggal berapa? Pada 1 Maret, berarti 2 Januari sampai 1 Maret. Berarti ada berapa bulan? 2 Januari, Februari, berarti ada 2 bulan, berarti 2 dibagi 12, oke? Nah, berapa cara nyarinya? Berarti tinggal kita buat sama dengan 100 juta, udah, kalian kalikan sama dividen sahamnya, kalikan sama 2, kalikan 2 dibagi 12. Dapat dia 400.000. Nah, terus lanjut kita. Katanya kenapa sampai 1 bulan 3? Karena 1 bulan 3 itu ada sesuatu. Katanya di bulan 1 bulan 3 itu dia itu ada issued. Issuednya berapa guys? 500.000. Oke. Nah, jadi kalian tambahkan dulu ini sama dengan 1 juta ditambah 500.000. Dapat 1.500.000. Nah, ini dia dari tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal berapa? 1 bulan 3. Lalu pada 1 Juli perusahaan mendistribusikan 20%, berarti 1 Juli. Nah, dari bulan 3 sampai bulan 7 ini berapa? 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 bulan kan? Nah, kita langsung buat ini. 1,2, 2, 4 bagi 12 gini. Ini kita buat 4 bagi 12 soalnya dia itu kayak jadi tanggal gitu kalau ini. Oke? Nah, berarti berapa? Ini 4.12 lagi. 4 dibagi gini ya. Tahu lah kalian ini ya apa maksudku ya. 12. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi sama dengan 1.500.000 dikali sama 1,2 dikali 2 dikali 4 dibagi 12, dapat 1.200.000. Nah, lanjut lagi baca soalnya itu. Apa katanya? 1 Juli kan. Nah, 1 Juli ini katanya itu ada dividen saham. Div saham kod aja gini ya. Sebesar 20%, berarti 20%. Nah, berarti sama dengan 1.500.000 dikali 20%. Ada 300.000. Nah, kalian jumlahin lagi sama dengan dapat dia 1.800.000. Nah, ini kalian dividen sahamnya ini nggak dikalikan dividen saham karena ini dia transaksinya gitu loh, dividen sahamnya gitu. Tapi split itu tanggal 1 Juli ini kan dia sebelum 1 Agustus kan. Di 1 Agustus dia ada split. Jadi pokoknya sebelum transaksi split itu semua kalian kalikan sama splitnya. Misalnya dia kalau
splitnya jadi 3 berarti kalau kali 3 berarti kalian kali 3 kan lagi gitu loh. Nah, jadi kalau kali 2 berarti pokoknya mau dia pembagian dividen saham, mau split, pokoknya pada saat transaksinya itu nggak usah kalian kalikan lagi restart-nya, tapi transaksi sebelumnya gitu. Itu baru kalian kalikan. Nah, terus itu dari tanggal 1 bulan 7 sampai 1 bulan 8 itu dapat 300.000. 1 bulan kan dia, karena dari 1 bulan 7 sampai 1 bulan 8, 1 bulan per belas. Jadi dapat dia 300.000. Nah, selanjutnya itu dari tanggal 1 bulan 8 dia itu ada pemecahan saham katanya. Pemecahan saham. Nah, kita buat di sini soalnya tadi waktunya itu nggak cukup. Nah, itu katanya ada splitnya. Berarti dia pengen jadi 2 kan splitnya. Berarti seharusnya di sini itu totalnya 3.600.000. Berarti berapa di sini? Ada 1.800.000 kayak gitu, oke? Nah, terus katanya apa lagi? Dia itu berarti totalnya 3.600.000 kan? Dia splitnya itu dari tanggal 1 bulan 8 sampai tanggal 1 bulan 11. Tentunya ada fractionnya jadi gitu, oke? Nah, ini kita kali 2 lagi atau enggak, karena dia itu transaksinya gitu loh. Kayak dividen saham tadi kan enggak kalikan lagi 1,2 kan. Jadi langsung aja kita buat dari tanggal 1 bulan 8 sampai 1 bulan 11 berapa dia yuk. Dia ternyata ada 3 bulan. Jadi kita kalikan lagi dapat 900.000. Nah, udah selesai enggak? Belum selesai. Katanya itu di tanggal 1 November dia itu membeli loh. Berarti kita buat di 1 November dia itu treasury-nya sebesar berapa? Sebesar 280 per saham, tapi dia 100.000. Kita hanya melihat outstandingnya aja, oke? Terus nanti dapat dong dia berapa yang beredar saat ini? 3.500.000. Nah, itu dari tanggal 1 November sampai tanggal 31/12. Dia ada berapa bulan coba? Ada 2 bulan. Nah, totalnya berapa? Kita kalikan kayak biasa juga. Dapat dong ini. Nah, totalnya itu jadi 3.383.333. Jadi outstanding itu bukan 1 juta ya, tapi 3.383.333. Kita udah dapat tuh net income-nya udah, dividen sum preference-nya udah, outstanding-nya udah. Berarti kita nyari yang namanya EPS. Nah, EPS itu apa rumusnya? Net income dikurangi dividen preference dibagi outstanding. Nah, kita lihat. Ini katanya net income-nya berapa? 435 juta. Kita kurangkan sama 3 juta. Dapat dia 432 juta. Dibagi sama outstanding-nya 3.383. Nah, totalnya 127,684. Sampai sini aja EPS-nya? Enggak dong. Tadi kan di teori kita bilang apa? Untuk penyajian EPS ini kalian harus buat juga dia income from continuing-nya, loss-nya sama net income. Ini harus dibedakan tiga-tiganya karena perusahaan itu ingin tahu loh berapa sih labanya gitu, laba kalau misalnya laba rutinnya gitu. Dia mau tahu juga berapa laba karena gini, penjualan divisi itu kan nggak setiap tahun gitu kan. Jadi dia mau tahu dibedakan gitu dia. Nah, income from continuing ini dapat dari mana sih 172 ini? Gini, sama dengan income from continuingnya 585 juta, kalian kurangi sama 3 juta. Udah? Kita buat ya gini. 582 juta kalian dibagi berapa? Dibagi sama yang outstandingnya 3.383. Oke, 172 kan? Lossnya berarti ini nggak usah dikurangi sama dividen sahamnya, dibagi sama ini. Udah 44,393 atau nanti jadi 44 gini, berarti sama dengan ini dikurangi sama ini. Dapat 128. Udah selesai gitu aja. Pokoknya kalian nggak boleh terjebak dengan soal ini, oke?